Ada beberapa yang IPO di bulan ini. Iya, ada 6. Betul. Ada 6. Lu yang masuk berapa, bro? Gua masuk. Pasar saham IHSG kita kan memang lagi tertekan, bro. Betul. Lu ngelihat dengan kondisi IHSG yang tertekan ini, IPO masih possible untuk arah nggak, bro? Biasa tuh saham kalau IPO kan dia hype ya. Dia naik terus, dia jadi overvalue, bro. Hype, rame, naik. Lama-lama dia overvalue nih. Kalau udah overvalue dia tinggal tunggu waktunya dia crash. Misal orang, kita bilang follower kita punya duit 100 juta nih. Nah, oke lah, yang sisanya mau dibelikan di pasar ini, berapa yang harus mereka lakukan? All in, cacing-cacing, naga-naga. Ini ada triknya lagi nih yang orang-orang nggak tahu. Sebenarnya gue nggak pernah kasih tahu ya. Tapi khusus di channelnya Gabriel kasih tahu. Kita tahu hari ini bro, dolar udah tembus 18.000 ya. Tuh. Dan neraca dagang kita juga defisit 1,61 miliar, bro. Nah, kalau menurut lu sendiri, bro, dengan tren yang sedang terjadi ini, mungkin nggak rupiah kembali lagi menguat ke 16.000, bro? Tidak disangka adalah Mandiri bisa tembus di bawah 4.000 kan? Betul. Nah, kalau menurut saran lu sebagai seorang investor, kita beli menunggu reversal, dahulu ada sentimen positif, atau kita averaging down, catching the falling knife, bro? Kalau gue sebenarnya sih kemarin panjang PNL loss ya, bagi anak kripto ngeliat itu sih biasa banget ya. Coba gue minta reimburse aja ke dia. Menurut lu Samkong lu masih menarik untuk diakumulasi atau just collect the big banks? For now menurut gua. Nah, lu kalau disuruh kasih 3 ticker barangnya Pak PP yang menarik untuk diakumulasi apa? Gua nggak peduli bisnis ya, bro. Gua beli sahamnya, gua peduli sahamnya. Naiknya. Nah, ini kata siapa ya itu ya? Kata lu kan itu. Gua udah ngomong ya. Kan gua udah masuk banyak nih BMRI, Cebret. Pasti lu mau ngajak Bitcoin. Nah, kapan lu masuk Bitcoin nih? Ini Gua ada yang baca tanya nih. otak dia udah kayak baca Beethoven. Cara mencari perusahaan yang multi-bagger, tentu otomatis join Stockwise. Link di sini, jangan lupa komisi saya ya. Saham udah naik terus, dia kena suspend pertama. Naik lagi, kena suspend kedua. Setelah suspend kedua, dia masuk FCA nih. Ini di peraturan dia dihilangkan. Oh, nice. Jadi kalau dia udah naik, dia suspend, naik lagi, dia buka suspend, dia boleh naik lagi. Okay. Jadi boleh lihat orang senang ya? Mulai ya kalau bercanda memang mancing-mancing. Sektor apa yang menarik untuk diakumulasi untuk para investor-investor follower kita, bro? DM-ku dipenuhin, bro. Kenapa red issue CBRE kapan, Koko Andri? Nah. Gua udah nyusul Porto Mandiri lu 50% kan? Bener. Harganya lebih bawah lagi, curang dia. AVG gua Mandiri lebih bawah dari dia. CBRE juga lebih bawah. Kok Andri Hakim saham berapa persen, cash berapa persen? Dari Porto saham, lu posisi saham terbesar lu apa? Tipe orang yang paling anti buat diajak temenan kok Andri? Orang yang negatif. Kalau misalnya lu ngomong ide-ide gini ya, nggak bisa lah. Kalau segampang itu semua orang kaya. Ada bro yang kayak gitu. Ada yang gitu ya? Ada. Kok kapan nikah? Wah, kayaknya yang ngantri buat jadi bini lu ini banyak ya, bro? Segera. Asal dapet yang cocok, segera. Langsung. Lu mau... Kalau dapet yang cocok tahun ini juga oke, gas. Satu kan tapi bini ya? Satu. Yo guys, balik lagi hari ini kita podcast bersama seorang jomblo yang kaya raya. Kita mau bahas tipe cewek Koko Andri Hakim. Gak canda guys, hari ini kita mau kupas tuntas tentang... Bang. Ini IPO dulu, nanti bahas terakhir. Oke, IPO. IPO, rupiah, sama saham pada umumnya, bro. Oke, siap. Nah, seperti yang kita ketahui kan, gua barusan ikut IPO gara-gara bisikan dia. Oke. Ada beberapa yang IPO di bulan ini. Iya, bro. ada 6. Betul. Ada 6. Lu yang masuk berapa, bro? Gua masuk 3 lah paling. Ya, apa aja? Tapi yang paling gede nomor 1 Jelly. Ya, yang tadi Jelly. Terus? Kalau gua analisanya nomor 1 fundamental dulu. Jadi dari 6 ini yang fundamentalnya paling bagus, yang nggak terlalu mahal, si Jelly. Jadi gue masuk Jelly. Nah yang kedua PMDL. Yang ketiga sebenarnya gue ngetes sih itu si rumah sakit apa? Ya. DC. DC. Ya. Terus udah gitu yang lain-lainnya gue nggak tahu lagi. Dua, tiga. Dulu fokus di 3. Tapi sebenarnya kalau dari rating itu JTEX sebenarnya waktu itu gue ratingnya di terakhir di ke-6. Di ke-6. Tapi gue lihat karena dia rame, ya udah gue belilah sedikit. Gitu. Tapi kalau fundamentally
ya nomor satu sih si Jelly dan PRDL ini gitu. Nah bro, kan kita tahu sendiri dalam beberapa bulan ini pasar saham IHSG kita kan memang lagi tertekan bro. Betul. Lu ngelihat dengan dengan kondisi IHSG yang tertekan ini, IPO masih possible untuk ARA nggak bro? Possible untuk ARA karena dia rame, oversubscribe. Jadi kalau lu mau lihat IPO itu berhasil atau enggak tuh lihatnya dari oversubscribe. Oh. Kalau dia oversubscribe itu ibarat nih rame sekali nih pembelinya. Ibarat kalau gua analogi gampangnya bro ya. Itu kayak misalnya iPhone mau launching nih, tapi antriannya udah rame. Nah, kita udah tahu nih kalau antrian iPhone-nya ini rame, pasti hari pertama barangnya habis, hari kedua pasti ngantri lagi, hari ketiga pasti ngantri lagi. Oh. Nah, jadi gue tahu nih kalau dia udah oversubscribe, hari pertama harusnya dia ARA. Oke. Itu karena orang ngantri nih mau beli, pembelinya banyak. Nah, kalau menurut perhitungan gue, contohnya misalnya kalau di Jelly, yang barangnya itu supply-nya itu cuma nyari itu 300M. Betul. Sedangkan yang mau beli 3 triliun. Oh. Jadi gue udah tahu tuh dia pasti sahamnya tuh hari pertama ARA. Hari pertama dia nggak dapat barang, antri lagi dong hari kedua. Nah, hari kedua ARA lagi. Masih nggak dapet nih, hari ketiga antri lagi. Gitu. Jadi sama nih kayak orang beli iPhone, dia hari pertama nggak dapet, dia antri sampai hari kedua, hari ketiga. Nah, gitu. ngomong Jelly ini kan dia punya cerita revenue 2 tahun berturut-turut laba bersih melonjak lebih dari 200% karena efisiensi margin. Nah kalau lu secara fundamental ngelihat Jelly ini, lu bakal hold ini untuk mid term atau untuk IPO doang atau dalam langkah long term bro? Mungkin gua untuk IPO doang sih, kalau boleh ngomong jujur ya. Kalau misalnya, biasa tuh saham kalau IPO kan dia hype ya, dia naik terus, dia jadi overvalue bro. Contoh seperti SpaceX yang ada di Thrift kemarin. Iya. Ya, itu hype, rame, naik. Lama-lama dia overvalue nih. Kalau udah overvalue dia tinggal tunggu waktunya dia crash. Jadi gitu. Jadi kalau gue sih ikut aja ride the wave. Ya kalau udah mulai koreksi ya gue ikutan jual. Nah sekarang cara cuannya bro dari IPO ini gimana? Karena kan rata-rata follower kita kan udah subscribe IPO-nya nih. Bahkan kemarin di DM tadi waktu gue ngepost Master Bedroom Koko Andri, tanyain dong IPO Jelly katanya. Nah, cara cuannya gimana bro? Cara cuannya pertama, lu kan tahu nih lu bakal dapat barangnya sedikit banget. Yes. Cara utama itu lu bid segede-gedenya. Kalau gua ambil duit pinjaman misalnya, kayak misalnya gue punya saham nih, gue udah ada portfolio misalnya senilai 100M lah, ya. Contoh 100M. Gue kan bisa jaminkan, gue dapat repo nih, jaminkan uang yang hasil jaminan ini gue bisa timpuk buat saham IPO. Jadi lu timpuknya maksimalnya. Contoh misalnya, kan kalau IPO itu kan lu cuma bisa beli maksimal 10%. Benar. Lu tinggal ambil duit senilai 10%. Contohnya di Jelly itu 20 miliaran. 10%. Ya, 10%-nya 20. Karena dana yang dikumpulkan kemarin cuma 230-an. Jadi sekitar 23M. Nah udah lu ambil 23M, lu timpuk di situ. Timpuk untuk di marketnya atau di pooling. ketika... Oh di poolingnya, di dulu. Di IPO-nya dulu. Iya, lu timpuk 20M. Nah, lu dapat kira-kira 1%-annya dari 23M itu. Betul. Nah, lu kan dia dapetnya banyak. Nah, Gitu. itu kan kalau pre-IPO. Iya, pre-IPO. Nah, sekarang waktu begitu nanti hari Senin nih besok, duitnya balik. Betul. Lu dapat barangnya sama dapat sisa uangnya dikembalikan. Yang duit yang nggak dapat barang itu lu dapat balik. Betul. Nah, lu pakai uang ini lu buat bid. Di harga pasar waktu IPO. Di harga pasar waktu IPO. Oke. Nah, lu hitung jumlah bidnya. Kalau misalnya jumlah bidnya ratusan miliar nih, lu udah tahu nih, besok pasti ARA lagi. Oh. Kalau misalnya orang teknikal itu dia lihatnya tuh kayak kalau itu kayak pola hammer, pola hammer warna hijau, candle hijau. Ini artinya besok bakal ARA lagi nih, karena demand-nya terlalu besar, supply-nya sampai habis. Oke. Nah, jadi besok ya jadi kita timpuk. Nah, cara timpuknya ada strateginya. Lu pakai sekuritas yang antriannya cepet. Kalau gua. Yang lu bilang fast itu kan? Iya, yang orderannya kenceng lah. Ya, contohnya ada beberapa sekuritas itu dia punya kapasitas orderan tuh lebih cepat. Sama lu kalau misalnya lu high net worth individual, biasa lu tuh dikasih priority order juga lebih kencang. Benar. Lebih kencang antriannya.
Ini kemarin gua dikasih jalur VIP sama Koko Andri ya. Nah, jadi bisa dapat barangnya lebih duluan. Ya, antrian ordernya diduluin. Yes, jadi misalnya ada antrian sehari itu ratusan miliar nih. Ya. Lu dapat barang duluan. Jadi- Kalau dapat barang duluan nih, lu besok aja udah langsung untung 25%. Oke. Jadi strategi setelah IPO adalah waktu ini listing langsung lu beli. Lu lihat bidnya dulu, beli Bidnya lagi. kalau bidnya masih tebal, lu ikutan beli. Nah ini direkomendasikan berapa bro? Untuk misal orang kita bilang follower kita punya duit 100 juta nih. Nah oke lah yang sisanya mau dibelikan di pasar ini berapa yang harus mereka lakukan? All in cacing-cacing naga-naga. Ini ada triknya lagi nih yang orang-orang nggak tahu. Sebenarnya gimana gue nggak pernah kasih tahu ya. Oke. Ini khusus di channelnya. Gue kasih tahu. Lu kalau mau pasang antrian itu jangan kecil-kecil, misalnya 100 lot, 10.000. Lu pasang maksimal 50.000. Karena yang lot besar itu pasti diprioritaskan daripada yang lotnya kecil. Jadi kalau misalnya lu pasangnya 10.000, gue pasangnya 50.000. 50.000 itu dapat duluan di depan. Gitu. Terus lu inget misalnya sekuritas lu itu opennya itu jam 4. Lu harus antriannya jam 4. Tank lu pencet nomor 1. Kalau misalnya sekuritas lu orderan pertamanya jam 12.30 malam, lu jam 12.30 malam lu harus pencet duluan. Jadi gue misalnya nih jam 11.59, gue udah pencet terus bro. Gue udah pencet terus. Jadi begitu waktunya udah teng jam 12, gue udah orderan nomor 1. Hidup seorang investor begini guys. Nah, trader lebih tepat. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on. Not financial advice. Tuh, ini kan trik ya. Trik. Ya. Itu yang ibarat kayak, ini lagi ada konser nih. Konser apa? Blackpink. Nah, lu kan tekan war tiketnya. War tiketnya lu yang cepet-cepetan. Nah, sebenarnya sama. Sekarang itu tadi kan cerita waktu untuk belinya bro. Belinya. Habis beli kan harus exit brother. Betul. Harus keluar. Nah, betul. Triknya gimana? Dari oke lah yang mungkin pasukan 1-2 lot kita nggak terlalu mikirin lah. Mungkin kita bahas dulu yang pasukan 1-2 lot bro. Pasukan 1-2 lot exitnya kapan? Kalau gua kan kalau misalnya lu punya 1-2 lot, jangan jualnya cepet-cepet, tahan. Kalau bidnya masih tebel, tahan sampai bidnya udah tipis atau enggak lu boleh pasangin namanya trailing stop. Kalau lu pasang trailing stop, lu bisa pasang trailing stop misalnya 3%, 5% minus. Setiap dia, itu langsung eksekusi. Dia kalau naik dia diem. Begitu dia ada koreksi 3% dia otomatis sell. Yes, betul. Nah, jadi lu pasang trailing stop. Kalau lu nggak mau pasang trailing stop ya lu bisa manual. Kalau crash lu jual. Berarti saran lu adalah ketika turun 3% langsung jual. Menurut gua jangan 3 lah, 5 lah. 5% langsung jual ya. Automatic sell. Automatic sell ya. Dari titik terpuncaknya. Gitu. Itu yang dapat lotnya kecil-kecil. Kecil-kecil. Sekarang kita bahas tadi yang strategi lu. Kalau lotnya gede nih. Udah beli waktu di listing bro, udah di IPO-nya. Terus lu dapat barang banyak nih, contohnya nih. Contoh kan lu tadi bilang gua suruh masuk 20M ya. Untuk Jelena, misal gue udah beli nih di hari pertama itu 20M nih bro. Biasa kalau lu pasang 20M aja, hari pertama itu lu nggak mungkin dapat 20M. Paling lu dapat 1-2M lah. Betul. Karena bener-bener kan rebutannya banyak sekali. Lu dapat 2M, ya biasa besok gua tambah lagi. Ya, kita hitung supply demand aja. Kalau misalnya demandnya ada ratusan miliar, lu dapatnya 2M kan masih kecil lah, jauh lah. Ya lu besok hajar lagi. Besok udah kumpul nih dapat lagi misalnya 5M jadi 7M. Tapi demand-nya masih 100M. Hajar lagi gitu loh. Kalau gue gitu hajar terus. Oh berarti lu lihat dari demand-nya dulu, ketika demand-nya menipis baru lu mulai jual. Ya kalau misalnya tiba-tiba gue lihat demand-nya udah tinggal 50 miliar nih. Sedangkan barang gue 10 miliar. Nah ini gue udah tinggal 1/5 doang. Udah jangan nambah. Jadi itu cara lu ya? Jangan nambah. Either lu besoknya mau jual boleh, atau lu mau jual hari itu boleh, atau misalnya udah koreksi lu jual. Kalaupun kita jual kan juga nggak bisa langsung semua kan? Bisa semua, kalau misalnya demand-nya masih ada bisa semua. Gitu. Tapi kalau misalnya demand yang sudah habis, lu bisa jual berapa tik sih. Ya. Kalau nggak lu jemur di ARB biasa kemakan. Lu jemur di ARB biasa tuh kegerus tuh sedikit lama-lama habis sih. Jadi saham itu kalau IPO itu mau jual 50M masih gampang lah. Masih gampang. Selama masih rame, karena rame banget kan. Ibarat tuh satu mata Indonesia tuh menyorotnya ke ini, ke produk ini gitu loh. Gitu. Jadi itu strategi cuan dari IPO ya. Disclaimer on. Sekali lagi, not financial advice. Ya. Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang makro bro.
Kemarin kan kita tahu hari ini bro, dolar udah tembus 18.000 ya. Tuh. Dan neraca dagang kita juga defisit 1,61 miliar bro. Nah kalau menurut lu sendiri bro, dengan tren yang sedang terjadi ini, mungkin nggak rupiah kembali lagi menguat ke 16.000 bro? Atau 16.000 enggak. Sebenarnya dia udah tahu jawabannya. Kan tapi dia mancing-mancing di sini gue jadi murid bro. Oh, ini kan kelas bersama Andri Hakim. 16.000 kalau gue orangnya sangat realistis. Jadi menurut gue 16.000 susah. Fair value lu menurut lu berapa rupiah ini bro? 17.500 kali ya. 17.500 Itu udah ya? bagus banget. Oke. Atau kalau kuat banget 17.000 lah. Tapi kalau ke 16.000 agak susah ya. Agak susah. Itu harus ekspornya balik tinggi lagi, impornya harus nurun lagi, lalu pemborosan yang proyek-proyek yang penting itu harus hilang-hilang lagi, ya itu rasanya nggak mungkin lah. Dan juga kan yang menjadi masalah dari pelemahan rupiah ini adalah geng saham kita bro. Kayak kemarin kan gua bilang sama lu kan dividennya Mandiri 12% kan betul, ya, 12%. Betul. Tapi dengan pelemahan kurs dan lain sebagainya kan kepangkas bro. Betul, Nah, betul. kalau kita ngelihat tren seperti ini bro, berarti kan ini kayak masalah chicken and egg bro. Iya. Kalau rupiahnya nggak dibalikin ya ISG nggak naik kan. Iya, betul. Kalau menurut lu sendiri kapan bursa saham kita ini pulih bro? Karena kalau kita lihat di sosmed sekarang ya bro ya, kan keluhan untuk investor saham ini luar biasa bro. Kripto kan mungkin udah hijau hari ini, Bitcoin udah naik nih. Saham juga udah mulai hijau. Gara-gara IPO. Gara-gara IPO ini ya. Iya. Nah kalau menurut analisa lu bro, kapan ya segini mulai reversal lagi ke arah yang baik? Sebenarnya Juli ini waktunya reversal. Jadi setiap tahun itu saham itu di bulan Juli itu hijau. Nggak pernah dia di bulan Juli itu, ya 5 tahun ke belakang nih Juli itu selalu hijau. Makanya gue bisa prediksi Juli ini harusnya hijau. Nah hijaunya itu karena banyak IPO juga. Jadi hype-nya jadi rame lagi seperti itu. Cuman ini kan hype dari bursanya ya. Lalu kalau misalnya kita lihat ada peraturan bursa hari ini, peraturan juga mulai membaik. Kayak contohnya, dulu saham-saham FCA itu cuma bisa naik 10%. Yes. Per hari ini ada aturan, dia bisa naik sampai 35%, 20%. Jadi udah mulai ada perbaikan lah, dari bursanya sudah mulai oke. Lalu misalnya ada yang lebih baik lagi, ada peraturan, kalau dulu misalnya saham udah naik terus, dia kena suspend pertama. Naik lagi, kena suspend kedua. Setelah suspend kedua, dia masuk FCA nih. Ini di peraturannya dihilangkan. Oh, nice. Jadi kalau dia udah naik, dia suspend, naik lagi, dia buka suspend, dia boleh naik lagi. Okay. Jadi boleh lihat orang senang ya? Mulai. Ya kalau bercanda memang mancing-mancing. Udah tahu gue paling gatel gitu. Gue paling gatel nyindir, dipancing-pancing. Oke. Terus? Jadi membaik dari sisi bursa lah. Setidaknya membaik dari sisi bursa. Lalu banyak proyek-proyek IPO jadinya hijau. Kalau lu sendiri? Tapi kalau secara ekonomi belum ya, belum maksimal. Tapi secara analisa lu sendiri dalam tahun ini kira-kira ya menyentuh di angka berapa bro? Ya naik lagi sih sebenarnya bisa-bisa aja ya ke 7.000, 8.000. Dalam tahun ini bro? Sekarang kan 6.000-an. Ya. Tapi bursa itu kalau misalnya ada sentimen bagus, dia tuh baliknya cepat banget. Baliknya cepat. Reboundnya cepat. Oke. Reboundnya cepat. Kayak contohnya ya, tahun lalu juga kita merasa tuh kayak udah nggak ada harapan bro. Kayak bulan Mei itu nggak ada harapan, terus tiba-tiba dia all time high. Gitu. Jadi bursa itu kalau lagi bagus dia cepet sih reversalnya. Jadi kalau menurut analisa lu tahun ini 7.000 itu sangat possible ya? Menurut gua tetap memungkinkan. Tetap memungkinkan. Gua nggak bilang nggak bisa, tapi gue juga bilang ya tetap ada kemungkinan lah. Oke. Nah bro, kan mumpung sekarang market lagi merah bro. Sektor apa yang menarik untuk diakumulasi untuk para investor-investor follower kita bro? Apakah masuk di banking seperti ya standar pada umumnya atau lu punya pandangan lain? Sektor apa yang menarik? Menurut gue sektor paling bagus, paling seksi sekarang itu sektor banking. Karena lu nggak bakal pernah bisa dapet Bank Mandiri, Bank BRI di harga sekarang kalau market lagi sehat.
Justru lu kesempatan bisa beli semurah ini, contohnya Mandiri itu PBV cuma 1 bro. PBV, oh ya satu ya. Iya, book value cuma Book value-nya 1. cuma Lu 1. nggak pernah bisa beli Mandiri itu book value 1. Biasa tuh lu belinya di 2 atau 3 gitu. Nih kali ini lu ada kesempatan beli di PBV 1. Lalu biasa tuh dia dividennya tuh biasa 7%, 8%. Ini lu nggak pernah dalam sejarah tuh lu bisa dapet Mandiri dividen 12%, 13%. Bahkan lu ambil pinjaman bank aja lu masuk sini masih untung 1%, 2%. Gitu. Jadi sekarang is the best time to buy ini sih. Dia udah bottom. Kalau bottom lagi itu ibarat lu dapat mujizat bisa beli lagi lebih murah lagi. Berarti menurut lu yang paling menarik untuk diakumulasi adalah sektor banking ya? Banking. Big banks ya? Betul. Jadi contohnya misalnya ada saham lain deh. Misal kok Andri ini ada saham lain nih yang bisa naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Gue bahkan nggak lihat bro. Oke. Gue masuk situ bisa untung 2-3 kali lipat, tapi resikonya juga ada kan. Betul. Kenapa nggak masuk ini aja? Ini udah bottom, dividennya gede, terus anggap dia balik lagi ke harga all time high-nya. Itu lu 2 kali lipat bro. 2 kali lipat, betul. Dan dia sangat possible balik ke 2 kali lipat dia. Nah, kalau di industri kita bro, ada yang namanya don't catch a falling knife. Sama sebenarnya. Nah, ketika terjadi kemarin bro, kan gua averaging down bro, ya kan? Sama sih, gue juga. Kita averaging down, ternyata yang tidak disangka adalah Mandiri bisa tembus di bawah 4.000 kan? Betul. Nah, kalau menurut saran lu sebagai seorang investor, kita beli menunggu reversal, dahulu ada sentimen positif, atau kita averaging down, catching the falling knife bro. Karena kan kalau catching the falling knife kita kan nggak tahu nih bottomnya sampai berapa, dan kadang beberapa orang hatinya nggak kuat gitu ngeliat itu kan. Kalau gue sebenarnya sih kemarin panjang PNL loss ya, bagi anak kripto ngeliat itu sih biasa banget ya. Coba gue minta reimburse aja ke dia. Jadi di Mandiri gue kan minus cuma 8% ya. Kalau minus 8% di industri kita mah kita tutup mata tidur juga nggak masalah kan. Nah, memang mentalnya orang kripto lebih kuat. Mentalnya orang saham minus 5 udah komplain. Kok ini kenapa nih minus 5? Gue ke pos itu cuma minta reimburse aja. Hari ini gue udah di reimburse guys, loss ya. Makanya makan hari ini gue yang bayarin. Nah balik lagi bro, ketika terjadi penurunan ini sebagai investor, what is the best practice bro? Kan ada, should we catch the falling knife? Kayak kita averaging down terus. Dan kita nggak tahu bottomnya kapan, nggak tahu membaiknya kapan, atau kita nunggu sinyal reversal balik bro? Kalau menurut gua di bawah 4.000 itu untuk Mandiri ya, gua udah hafal patternnya itu, dia di bawah 4.000 tuh udah menarik. Contohnya kemarin tuh dia sempet kan turun ke 3650. 3650 betul. Tapi dia cuma butuh 2 hari buat balik ke atas 4.000 lagi bro. Betul. Contohnya kemarin tuh udah 4.400 tuh, sempat balik lagi kan 3.900, 3.850 ya. Tapi butuh 1 hari dong dia balik ke 4.000. Jadi itu sebenarnya udah di bottomnya dia. Jadi bottomnya sekitar 4.000 ya? Di bawah 4.000, udah bottom. Karena begitu dia nyentuh itu, orang udah merasa semua orang termasuk asing ya. Ini udah terlalu murah. Terlalu murah, betul. Jadi udah nyentuh situ dia paling cuma butuh waktu 1, 2, 3 hari buat reversal balik. Gitu. Itu cuman yang jual itu cuman orang-orang panik. Nah, jadi menurut gua kalau udah masuk area situ, lu beli pasti dia tinggal tunggu 1-2 hari nanti dia reversal. Jadi menurut lu bottom Mandiri itu sekitar di bawah 4.000 itu. Di bawah 4.000 itu. Itu ya? Udah karena di bawah 4.000 itu dia udah 12,5% lebih dividennya. Udah terlalu murah. Kalau di luar Mandiri bro, kita ngomong big banks yang lain, kita nggak ngomong harga. Trennya should we averaging down catching the falling knife, kan ada juga yang nggak suka Mandiri seperti kita kan. Contoh kayak preferensi cewek lu kan macam-macam nih. Jadi kan ada yang misalnya lu suka cewek Mandiri, ada yang lainnya suka cewek BCA bro. Nah bagi orang lain yang sukanya BCA atau dan lainnya bro, mereka metodenya gimana? Jangan bilang patokan harganya ya. Should they catch the falling knife averaging down atau mereka nunggu reversal naik bro? Nah, dari 4 big banks ini, menurut gue paling seksi nomor 1 tuh Mandiri. Kalau lu nggak suka Mandiri, menurut gue kedua BRI, baru BCA, baru BNI. Nah, tapi ada alasannya bro. Ya, itu nanti kita bahas terpisah di sini. Oh ya udah, terpisah. Tapi kita bahas sekarang strateginya dulu bro. Kalau BRI masuk catching the falling knife ini, atau kita nunggu sinyal reversal bro untuk the other big banks? Enggak, kalau yang BCA sama BNI, gue nggak rekomen. Tapi kalau yang BRI strateginya sama, sama kayak Mandiri. Karena dividennya juga udah 12% lebih. Pokoknya kalau lu udah dividennya 12% lebih, ya lu udah nggak peduli turun akumulasi terus. Karena berarti itu udah murah bro.
Karena orang-orang kayak gue nih yang ambil pinjaman, gue tinggal ambil pinjaman, gue hajar, ambil pinjaman, hajar, ambil pinjaman, hajar. Begitu dia balik, gue dari dividennya bayar hutang, dari capital gainnya masih untung lagi bro. Jadi kalau udah di bawah itu, orang-orang kayak gue merasa ini udah murah sekali. Tapi untuk dua ini, karena 12%. Kalau yang dua ini, enggak, tidak. Berarti tidak disarankan yang BBC dan BNI ini untuk catching the falling knife. Tidak. Nunggu reversal ya. Karena ini dividennya terlalu kecil, tidak nutup utang. Betul. Gitu. Oke, jadi secara kesimpulan guys, kalau lu suka BBRI dan BMRI, catching the falling knife itu nggak masalah. Ini karena good strategy. Ibarat kalau falling knife ini udah di sini nih, udah di bottom banget gitu. Tinggal dia mantul kena 3.500 dia udah mantul. 3.500 dia udah mantul. Gitu. Dia udah bottom banget, udah mendekati lantai. Nah, tapi kalau lu yang di BBCA sama BNI masih bisa disarankan menunggu reversal berarti. Betul, karena BCA itu PBV-nya masih tinggi, masih 2A. Gitu. Dividennya juga masih kecil. Oke, terus yang terakhir bro adalah sektor Konglo ya kan, ada saham-saham Konglo bro. Banyak kan kita tahu saham Konglo juga koreksinya udah dalam very big, dalam, dan ada juga followers kita yang memang sukaannya adalah barang-barang Konglo ya. Gue pun tadinya suka bro, tapi jadi nyangkut sekarang. Jadi nyangkut, dan gue cut loss paling gede itu di saham Konglo. Saham Konglo. Gue cut loss tuh udah, cut loss gue 80M itu rata-rata di saham Konglo. Yang barusan ini? Tahun ini. Tahun ini 80M cut loss. Nah dengan koreksi yang udah cukup dalam nih bro. Menurut lu saham Konglo masih menarik untuk diakumulasi atau just collect the big bags? For now menurut gue kurang menarik. Oke. Kalau dari ya tapi pendapat orang beda-beda ya. Kalau orang misalnya ada yang masih pede, ya dia mau masuk silakan. Tapi kalau menurut gua daripada gua resikonya besar dari sini, gua big bang saja. Gitu. Oke, kalau kita bilang follower kita ada yang istilahnya yang mau nekat lah bro. Mau nekat. Lu kasih tickers saham Konglo yang menurut lu menarik 3 aja apa bro? Kalau saham Konglo pasti barang-barangnya Pak PP kali ya. Ya, otomatis itu bro. Otomatis. Karena dia juga paling rame. Dan paling banyak tradernya. Dan kita tahu di pasar sekunder rajanya adalah Pak PP. Iya. Saham Pak PP. Kedepannya saham Konglo yang bagus adalah ini. Amin. Tunggu waktunya IPO dia. Amin. Itu. Ditunggu ya. Ditunggu. Dari sahamnya GR ya. Jadi bukan PP Konglo. lagi. Amin. Tarikannya lebih sadis daripada Pak PP. Wah jangan. Pak PP harus tetap nomor 1. Nah, lu kalau disuruh kasih 3 ticker barangnya Pak PP yang menarik untuk diakumulasi apa? Ini kita bilang follower yang tapi tetap disclaimer ya. Disclaimer ya mungkin ya PTRO biasanya ya rame itu PTRO. Lalu BRPT. Lalu apa ya? Sahamnya Pak PP lagi. Biasa sih 2 itu yang paling menarik ya. Karena holding utamanya itu si BRPT. Gitu. Lalu yang kedua PTRO kan story-nya masih ada dia right issue sama sini. Sini juga mungkin menarik ya. Mungkin. Tiga itu ya guys ya. Yang nyalinya besar. Ya, karena kalau sini ini ada right issue ya di akhir bulan Juli ini. Oke, terus kemudian bro, ini yang DM-ku dipenuhin bro. Kenapa right issue CBRE kapan Koko Andri? Ini kita sama-sama ya. Sama-sama menunggu. Lu tahu gak sejak gua posting beli Cebre sama lu, DM gua tiap hari sekarang ditanyain. Kapan Cebre? Right issue-nya kapan bro? Kan gua udah bales sih. Nanti sabar tunggu persetujuan aja. Besok nanya lagi bro. Nah, ini orang budak apa nggak ngerti gitu ya. Sebenarnya ya dia lagi tunggu approval dari OJK. Nah ketika right issue CBRI ini terjadi kan saya tergolong jumbo ya bro. Ya, 1,8 triliun ya. 1,8 T. Target price lu setelah right issue dengan kondisi IHSG seperti sekarang berapa bro kira-kira? Jadi kalau setelah dia right issue dia bakal balik lagi ke harga ratusan perak lagi ya. Iya. Sekitar berapa tuh berarti? Mungkin sekitar 200 atau 300 perak lagi. Lalu dari 300 perak ini ke depannya dia, yang gua denger ya, ini disclaimer ya. Kemungkinan dia nanti nextnya mau ada corporate action lagi, right issue lagi, inject 1 kapal lagi. Oke. 1 kapal tanker, kayak kapal tanker keren lagi lah, 1 unit lagi. Nah kan, gua nggak peduli bisnis ya bro, gua beli sahamnya, gua peduli sahamnya. Naiknya. Nah ini kata siapa ya itu ya?
Kata lu kan itu. Gue udah ngomong ya. Ada. Gue liat klipnya. Gue beli CBRE, gue nggak peduli bisnisnya, gue peduli sahamnya. Nah, sebagai investor bro, Sebagai target investor price-nya kan tetap berapa dari buat CBRE? saham ini naik kan harus ada bisnisnya bagus juga. Betul, Karena kan betul. bisnis ini adalah sentimen yang bikin sahamnya naik Ya, kan. ya, ya. Nah jadi pertama bisnisnya, kedua harus ada story-nya, corporate action-nya. oke, Nah oke. kalau gue lihat sih dia story-nya masih ada lagi, ada panjang lagi. Nah, target lu sendiri di harga berapa bro untuk CBRE ini? Hopefully sih setelah right issue balik ke ratusan ya, hopefully dia bisa balik lagi ke 500 atau 1000 lagi gitu loh. Balik ke harga awal inilah bagus. 500 Tapi kan lah ya. dengan dia right issue kan sebenarnya dia balik ke harga sekarang tuh udah naiknya 3 kali lipat, Ya. 4 kali lipat Ya, sebenarnya. Tapi dengan jumlah yang lembar saham yang lebih banyak. Kena dilusi lah bahasanya. Betul. Jadi sebenarnya itu sih plan dari si CBRE itu. Disclaimer on not Tetap disclaimer financial on. advice ya guys ya. Yes. Jadi pelajari dulu resikonya, jangan bilang kita nyuruh beli ya. Betul. Gua nggak Kalau beli mau yang aman, tetap Big Bang. Big Lu Bang. beli nggak beli terserah lu, jangan nyalain kita pokoknya. Yeah. Soalnya gua udah paling anti gitu-gitu. Bro. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam sesi pertanyaan followers. Ini bro, followers gua tanya, Cindo atau pribumi? Jawab cepat. Ini apa? Real ya, nggak dimodif, ini tanya di IG gua. Iya. Cewek. Ya mantan gua sih udah pernah dua-duanya. Tapi lu prefer mana, Cindo atau pribumi? Ini follower yang tanya. Indo aja kali. Tipe orang yang paling anti buat diajak temenan kok Andri? Orang yang negatif. No. Gue paling anti sama orang negatif. Contohnya gimana bro? Kayak misalnya nih kita ngomong ide bisnis, terus dia kayak, susah lah, nggak bisa lah, inilah. Pokoknya pesimis banget orangnya. Kayak kayak moodnya juga nggak enak, auranya nggak enak gitu loh. Negatif lah. Jadi lu datang ini orangnya udah negatif gitu? Iya, udah kayak. Ada ya orang kayak gitu ya? Ada. Gue belum pernah Gue ketemu beberapa orang negatif. Kalau misalnya lu ngomong ide-ide gini, nggak bisa lah. Kalau segampang itu semua orang kaya. Ada bro yang kayak gitu. Oh, ada yang gitu ya? Ada. Lu waktu ngajak gue kan gue gak gitu kan? Lu langsung jabarin, oke gas. Kalau lu kayaknya semuanya possible. Iya. Artinya Kita positif. jalan dulu, nanti Pikirin masalahnya, solusinya. di dalam perjalanan ada masalah, kita cari brainstorming dulu, solve-nya gimana. Tapi ada juga orang kan yang, nggak bisa lah, susah lah, inilah. Kalau segampang itu semua orang udah kaya. Kan ada juga gue ketemu yang kayak gitu. Iya. Gue negatif nih, gue udah males. Gue soalnya prinsipnya niru Mark Zuckerberg bro. Mark Zuckerberg itu pernah bilang, we move fast, we break things, nanti sepanjang perjalanan kita perbaikin itu. Gue setuju. Saham PRDL apakah bagus untuk jangka panjang? Menurut gue kalau saham-saham IPO ya trading aja lah. Oke, berarti not for investment dalam jangka. Mungkin kita bilangnya gini ya bro, kalau di industri kita you trade small cap to get more Bitcoin kan. Berarti kalau di tempat lu you trade PRDL to get more BMRI ya. Sebenarnya sama bro, sama. Oke. Jadi itu konsepnya guys ya, jangan dibalik ya. Dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Gue bantu jelasin bahasa awam ke follower bro. Benar. Terus, oh ya ini curang sekali bro. Kan gua udah masuk banyak nih BMRI, Cebre, Jelly, PRDL. Pasti lu mau ngajak Bitcoin. Nah, kapan lu masuk Bitcoin nih? Ini ada yang baca tanya otak dia udah kayak baca Bitover. Ini follower gua juga tanya. Gak fair ya guys ya. Kapan Koko Andri beli Bitcoin nih? Ditanya nih. Kapan bro? Tunggu Bitcoin menghasilkan dividen kayak Mandiri. Oh, 12%. Lah, tapi kalau kita ngomong dividen nih bro ya. Ini Gue udah tahu. matematika. Lu ngomong ininya kan, kursnya kan. Kursnya kan. Nah, gue udah bisa baca otak dia. kita bilang lah. Jeleknya Itu Bitcoin naik cuma 8%. Bikin kursnya bagus terus. Nah ya, tapi kan berarti kan Bitcoin pun dividennya kalau di dividen kan udah di atas 12% kan bro? Kalau tahun ini iya. Iya kan. Ini. Tapi Kita bilang naik. berharap Indonesia bisa jangan melemah terus. Ya udah, kapan lu beli Bitcoin berarti bro? Di harga Tahun berapa? depan. Hah? Tahun depan. Tunggu dia 25.000 sedikit lagi. Ya nggak bisa lah bro, 25.000 gila. Analisa kita bottom 59.000. Gabriel bisa bangkrut. Nggak bisa guys. Oh, Gabriel harga bottom gua soalnya 3 juta. Dia lebih pintar dari MicroStrategy guys. Nggak, tapi serius, lu harga menarik, lu mau masuk Bitcoin kapan? Atau sekarang bro?
Abis ini gue bukan. Saham masih banyak yang menarik. Jadinya tuh gue nggak sana dulu. Ini tidak fair guys. Masa gue udah masuk ratusan M di saham. Tapi bener kan lu lihat saham gampang banget kan? Iya, memang gue akuin. Easy game. Easy karena jam 4 udah off, gila. Iya, dari jam kerjanya santai, gampang, terus lawan-lawannya nggak susah. Kalau kripto kan lawannya well betul. Gede-gede gitu loh. Jadi memang gue akuin lebih gampang bro dan lebih nyantai. Makanya gue bilang, gampang. Andri kok Sabtu Minggu pacaran, Gabriel masih kerja. Gabriel jangan ke industri saham, takutnya dia cepet kaya. Gue udah nyusul Porto Mandiri. Gue udah nyusul Porto Mandiri lu 50% kan. Bener. Harganya lebih bawah lagi, curang dia. AVG gue Mandiri lebih bawah dari dia. CBR juga lebih bawah. Dia shortcut dia. Iya, jalur VIP Koko Andri. Dia. Pertanyaan berikutnya, kok kapan nikah? Wah, kayaknya yang ngantri buat jadi bini lu ini banyak ya bro. Segera. Asal dapet yang cocok segera. Langsung. Lu mau? Kalau dapet yang cocok tahun ini juga oke gas. Satu kan tapi bini ya? Satu. Gua pikir satu kan, aja udah setengah mati. Jangan. Kan, kalau berdua berbusa. kan triliuner bro. Jangan capek. Satu ya. Satu. Kalau ada yang cocok ya. Kapan sih target lu? Lu kan umur udah 37 ya. Tapi gue udah pengen serius sih, udah pengen settle down lah. Tapi cowok mah age like a fine wine ya bro. Kita kan semakin tua, semakin seperti tapi energi berturun juga. Semangat kita berturun juga. Semangat apa nih? Semua. Iya. Gue udah tahu otak dia. Otak dia gue baca kayak bit over gampang deh. Gue pikir semangat apa? Gue udah tahu nih menuju yang negatif-negatif. Semangat kerja maksudnya. Semangat kerja. Semangat pacaran. Betul. Kok cara mencari perusahaan yang multi-backer? Tentu otomatis join Stockwise. Link di sini. Jangan lupa komisi saya ya. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Dengan kondisi market sekarang, Porto Koko Andri Hakim, saham berapa persen, cash berapa persen? Cashnya mungkin ada 30-40% ada kali. Oh, lu masih pegang cash 40% ya? Banyak. Oh, berarti udah cut loss ya waktu itu? Iya, lu pegang cash? Oh. Sebagian cut loss, sebagian gue kebetulan udah jual-jualin. Lu jual waktu peak kemarin atau lu jual dalam posisi rugi? Oh, crash masih ada untung kan? Lu langsung buang. Oke. Yang rugi gua cut loss, yang masih ada untung gua TP. Untungnya gua masuk saham ketika merah. Iya, gua udah merah baru masuk gua. Kalau dia masuk ke Januari, gua bisa dikejar Gabriel. Andri gimana nih kurang minus 50%? Gua bakal minta rebus sama Koko Andri. Untungnya dia masuk yang pas udah Iya, untungnya udah bottom. Udah diskon dia. Makasih Koko Andri. Nanti dikenalin lah dengan emiten-emiten maksudnya. Pikir mau dikenalin sama cewek lagi. Iya, boleh kalau mau. Meme Surabaya. Meme Surabaya. Pertanyaan berikutnya. Dari Porto Saham, lu posisi saham terbesar lu apa? Setahu gue ya BMRI kan ya? BMRI lah. Oke, yang kedua apa bro? Ya CBR juga gede. BMRI gede, CBR gede. Dua itu lah paling gede sekarang. Jadi sekarang posisi saham yang paling besar yang lu pegang di portfolio Mandiri sama CBR ya? Oke. Sekapal berarti sisanya kita. Ya, sisanya adalah. Berarti Porto gue ini mirroring lu ya bro ya sekarang ya? Iya, lu udah niru shortcut lagi dia. Udah niru jalan pintas. Iya. Mandiri gue udah 50% portonya dia. Iya. Gue usahakan semoga kekejar ya tahun ini ya. Waduh. Triliuner saham kayak Koko Andri ya. Apalagi kalau trip IPO, udah langsung ngejar dia. Oh amin. Kok kalau nikah follower diundang nggak? Nggak, terlalu banyak. Berarti lu nikah mau intimate gitu ya? Takutnya ada yang jealous, ntar gue ditusuk. Oh iya. Ini kenapa pertanyaan yang di follower gue ini banyak yang nanya ceweknya Koko Andri? Kayaknya fans lu ini banyak bro, cewek-cewek bro. Waduh. Wah ini. Ini menarik bro, karena kita kan sama-sama punya media bro. Dalam dunia saham bro, cara tercepat dapat berita gimana bro? Di luar Bloomberg Terminal ya? Kalau gue pakai ini sih, pakai apa? Pakai notifikasi dari Google. Jadi kita taruh keywords, kalau udah ini dia langsung dapat email terus. Nah, dapat emailnya cepet ya langsung kita blast ke media aja. Jadi cepet mirroringnya cepet. Jadi kalau menurut lu sendiri
di dunia saham ini berita ini penting nggak bro? Penting, sangat penting. Sangat penting. Kalau lu tahu beritanya duluan, ya lu udah winning edge-nya duluan. Bahkan kalau bisa sebelum beritanya keluar, lu udah tahu duluan tuh lebih bagus lagi. Nah kalau itu dari networking. Oh, iya. Oke. Net, sebenarnya gue mau admit, lu cara cepet kaya di Indonesia itu nomor satu tuh sebenarnya bukan lu paling pinter. Lu paling jago networking sebenarnya. Oke, setuju. Tapi setuju kan? Setuju. Setuju kan? Tadi kita udah bahas ini off cam. Iya. Ada yang nggak bisa kita networking publish. itu lebih Ya, cepat iya, kaya. betul. Gitu loh. Ordal guys. Oke, ini another question yang juga sering ditanya sama follower gue bro, mengenai Pani bro. Ada yang nyangkut di Pani bro, saran dari bro dengan kondisi market sekarang, cut loss, switch, or hold? Kalau gue sih jujur, gue punya Pani, gue udah TP ya. Oh, lu udah TP. Di 15 ribuan gue udah TP. Sekarang kan dia crash balik ke 6 ribuan lagi ya. Ya. Sebenarnya Pani itu tadi goalnya tuh mereka mau masuk MSCI itu di harga awalnya sebelum dia red issue dia masuk MSCI itu di angka 25.000. Oh, iya. Berikutnya itu dia masuk MSCI itu sebenarnya di harga 13.000. Makanya waktu dia udah lewat di 15.000, oh ini udah lewatin MSCI, gue jual di 15.000. Nah tapi kan sekarang dia turun lagi nih ke 6.000. Nah tapi ada tapinya, MSCI ini sekarang dia belum mau nambah emiten baru, betul ya. baru. Jadi menurut gua jadi agak Pani ini jadi agak susah gitu loh. Okay. Ya jadi ya balik jawabannya kalau misalnya ada saham lain yang lebih bagus ya mungkin boleh dipindahin, cut loss pindah. Oke, cut loss pindah ya. Yes, Okay. tapi kalau misalnya mau sabar nunggu ada berita MSCI ya boleh tunggu, tapi kita nggak tahu tunggunya berapa lama gitu. Seperti itu. Oke, jadi itu guys hari ini podcast bersama Andri Hakim. Bungkus!